Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hania Nur Askia. I'm from Rufaida IPS, SMIT Mentari Ilmu. In this presentation, I would like to present about Russia and Ukraine's conflict. Recording in progress. Yang pertama ada kronologi sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Pada 1991, Uni Soviet dilanda malapetaka yang besar karena kebijakan ekonomi yang blunder dari pemimpin mereka yaitu Mikhail Gorbachev. Uni Soviet akhirnya pecah menjadi 15 negara. Negara Ukraina merupakan salah satu bagian pecahan Uni Soviet yang dulunya di Blok Timur. Ukraina dan Rusia sudah terlibat konflik sejak tahun 2013. Saat itu Ukraina berusaha menggulingkan pemimpinnya Viktor Yanukovych yang pro akan Rusia. Karena peristiwa tersebut akhirnya Rusia mengambil semenanjung Crimea yang merupakan bagian dari Ukraina agar gabung dengan Rusia pada tahun 2014. Tak lama setelah itu ada gerakan separatis yang pro dengan Rusia di beberapa wilayah Ukraina dan mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari ibu kota Ukraina. Karena peristiwa itu juga, maka terjadilah pertempuran yang menewaskan 13.000 tentara dan warga sipil. Menurut Presiden Vladimir Putin, sebenarnya Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya maupun historis. Dalam segi ekonomi, Rusia juga telah mengajak Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasian. Uni Ekonomi Eurasian ini didirikan oleh Rusia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, khususnya negara pecahan dari Uni Soviet, tetapi Ukraina menolak dan lebih memilih bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Presiden Putin pun sangat marah karena adanya prospek pangkalan NATO di perbatasan Ukraina ini, dan hal tersebut akan membuat garis merah antara Ukraina dan Rusia. Pihak Rusia mengatakan mereka menempatkan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur. Recording in progress. Lalu, mengapa Ukraina menolak kalau mereka adalah bagian peradaban Rusia? Pada 2013, Ukraina menekan pemimpin Ukraina pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych, agar tidak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Tindakan ini memicu rangkaian aksi protes yang berujung pada lengsernya Yanukovych pada 2014. Presiden Volodymyr Zelensky secara keturunan pro dengan Israel dan Amerika. Recording in progress. Selanjutnya ada gambar peta yang sudah digambar pada kertas HVS dan ditempel pada kertas karton. Gambar pertama yaitu peta Uni Soviet tahun 1922. Yang gambar kedua ada peta Ukraina sebelum konflik, dan gambar ketiga peta Ukraina sesudah konflik, di mana beberapa kota diambil oleh Rusia. Recording in progress. Lalu ada negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan kedua negara tersebut. Yang pertama ada negara yang berhubungan dengan Ukraina, yaitu ada Indonesia, Turki, dan Lebanon. Selanjutnya, negara yang berhubungan dengan Rusia, ada Brazil, Cina, dan Indonesia. Selanjutnya, komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Yang pertama ada kentang dengan jumlah produksi 21,35 juta ton pada tahun 2021. Yang kedua, biji bunga matahari dengan jumlah produksi 16,38 juta ton. Dan yang ketiga, tanaman serelia dan polong-polongan dengan jumlah produksi 85,68 juta ton. Recording in progress. Lalu negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi Perang Dunia dan Ukraina, dan komoditas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global? Negara Eropa, karena 40% minyak, batu bara, dan gas di Eropa diimpor dari Rusia. Juga minyak bumi akan naik drastis dan akan mengganggu proses pengolahan minyak negara di dunia. Yang terakhir, internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran, yaitu Al-Hujurat ayat 10,
yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat ini sudah jelas diperintahkan agar umat muslim harus mendamaikan kedua pihak atau lebih yang terlibat selisih dan berpotensi maupun yang telah terjadi perang. That brings us to the end of the presentation. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.